Halo sahabat Rajak, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Halo sahabat Rajak, saya dengan Dr. Merlin. Apa kabar dok? Baik dok, sehat. Dalam tema kali ini, edisi kali ini kita akan membahas tentang kejang demam. Jadi kejang yang disebabkan oleh panas. Dok, apa sih dok kejang demam itu dok? Baik, kejang demam pada anak adalah bangkitan kejang yang dipicu karena peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan karena proses di luar ekstrakranial ataupun di luar otak. Jadi kejang yang disebabkan oleh panas dok ya? Betul. Umur berapa sih dok pasien-pasien kejang ini pada anak-anak dok? Kejang demam pada anak ini untuk kisaran usianya itu paling banyak terjadi pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, dokter. Kalau misalkan kejang demam ini terjadi pada usia anak kurang dari 6 bulan atau di atas 5 tahun, kita harus pikirkan infeksi yang lainnya, dok. Yang paling banyak itu seperti infeksi otak atau bisa juga epilepsi yang menyebabkan demam atau yang dipicu demam, dokter. Pencegahan kejang demam sih dok, apa sih dok buat di rumah, buat ibu-ibu Pak sahabat Rajak tahu dok? Pencegahan dari kejang demam sendiri sebenarnya adalah menurunkan demam pada anak. Tapi kalau misalkan sudah terjadi kejang pada anak, nah ini kita harus mengupayakan ada obat anti kejang di rumah. Kalau misalkan tidak ada obat anti kejang di rumah, saya sarankan segera bawa anak ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kejang demam sendiri ada kemungkinan cacat gak dok? Atau efek selanjutnya pada anaknya jika pernah kejang? Untuk kecacatan sampai saat ini belum pernah dilaporkan. Seorang anak yang dengan kejang demam yang dari status mentalnya bagus tidak akan mengalami kecacatan, dan kematian juga sampai sekarang tidak pernah dilaporkan, dokter. Pada sekarang ini ada yang namanya kejang demam, terus ada epilepsi dok. Apa sih dok kaitannya kejang demam sama epilepsi dok? Baik dokter, untuk kaitan antara kejang demam dan epilepsi ini sebenarnya ada beberapa kondisi di mana kejang demam ini dapat menyebabkan epilepsi. Nah, kita namakan faktor risiko yang dapat meningkatkan seorang anak ini menjadi epilepsi di kemudian hari. Nah, ada 3 faktor, yaitu misalkan ada riwayat epilepsi dari keluarganya. Kemudian yang kedua, kejang yang berlangsung lama, misalkan lebih dari 15 menit. Kemudian yang ketiga, misalkan anak tersebut ada gangguan memang neurologis sebelum terjadinya kejang gitu. Nah ini pasti akan berdampak pada epilepsi anak ke depannya, dokter. Selanjutnya untuk pengobatan pada kejang demam dan epilepsi bedanya apa sih dok? Untuk pengobatan pada kejang demam, biasanya kita gunakan obat anti kejang seperti diazepam ya dokter. Nah, Ya, dok. tapi kalau misalkan anak tersebut memang sudah terbukti epilepsi, ini dilihat juga dari hasil elektroencephalogramnya, kita harus melakukan terapi, namanya terapi epilepsi, dokter. Dan ini biasanya pengobatannya ini minimal 2 tahun. Nah, jadi kalau epilepsi pengobatan lebih panjang, dokter. Kalau kejang demam ini biasanya hanya pada saat demam saja, dokter. Jadi kalau kejang demam dikasih obat sembuh, kalau epilepsi minimal 2 tahun dok ya pengobatannya. Dan kalau untuk epilepsi disertai pemeriksaan EEG. Nah, jadi dicek dulu EEG-nya dia ada epilepsi atau tidak dok ya, baru diberikan obat dok ya. Tapi kalau kejang demam kita berikan anti kejang, kita rawat di rumah sakit, dia akan sembuh. Nah, sahabat Rajak, demikian edisi kali ini tentang kejang demam. Terima kasih Dr. Melin penjelasannya Terima kasih, dokter. tentang kejang demam. Semoga bermanfaat buat para sahabat Rajak. Untuk lebih lanjut, jika ingin konsultasi tentang kejang demam, silakan datang ke Rajak Hospital Cibitung untuk konsultasi. Saya Dr. Andri. Saya Dr. Merlin. Terima kasih sahabat Rajak di edisi Dokter Bicara. Salam sehat.